Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Mari kita baca tema kita sama-sama. 1, 2, 3. Hidup sebagai alat kebenaran. Ulang 1, 2, 3. Hidup sebagai alat kebenarannya. Hari ini kita akan bicara 3 bagian penting dari tema ini. Hidup alat kebenaran. Sama-sama 1, 2, 3. Hidup alat kebenaran. Kita mulai dari yang pertama, hidup. Pertanyaannya ringan saja. Apa itu hidup? Apakah hidup itu bernapas? Ya juga. Apakah hidup itu bertumbuh? Ya juga. Apakah hidup itu hari kita punya berat badan hanya 37, sekarang 73? Itu juga. Apakah hidup itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak apa masalah karena perut rata saja, sekarang perut macam 3, satu di sini, satu di sini. Apa hidup itu? Iya juga. Tapi saya mau bilang pada saudara, Alkitab bicara tentang hidup tidak sekedar itu. Tidak sekedar bertumbuh, tidak sekedar kita punya perubahan-perubahan yang sangat fisikly. Tapi saya mau bilang saudara hari ini demi nama Tuhan, hidup itu adalah tetap berhubungan dengan Tuhan Allah. Sama-sama 1, 2, 3, hidup apa? Tetap berhubungan dengan Tuhan Allah. Jadi kalau orang bernapas tapi tidak berhubungan dengan Tuhan Allah, sesungguhnya dia sudah mati. Kisah awalnya jelas. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang itu tidak boleh. Ketika manusia melangkah melewati batas, namanya apa? DOSA, dibaca. Di Taman Eden itu dosa sederhana pengertiannya. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Orang tanya saya, pendeta, boleh minum cap tikus atau tidak? Saya bilang saya tidak tahu. Pendeta apa orang tanya bukan jawab tapi tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu tidak apa. Pesan-pesan moralnya yang mau kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal, hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang bilang itu maksudnya apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan, kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Dan itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang tua dulu kalau mau masuk kebun, 2 seloki. Mau tidur, 2 seloki. Bangun tidur, 2 seloki. Sebentar kalau ada yang mau 2 seloki kan mereka di pinggir-pinggir dulu, itu baru 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia tergoyang-tergoyang tuh lebih banyak. Itu belum minum miskin. Tapi kalau 3 seloki dia bilang ambil saja, ambil. Di 3 seloki itu suara tinggi, cerita tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di yang 3 seloki. Di Bontang ini ada suami biasa pukul istri. Itu 3 seloki kemungkinan itu. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang, saya tidak tanggung jawab. Kalau engkau minum berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, muntah di, saya muak di situ. Orang bilang, jadi pendeta kita pilih berapa seloki? Kau pilih sendiri, kau pilih sendiri. Saya mau tanya kita dulu, kalau minum air susu itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Susu yang bermanfaat saja kalau melewati batas bisa masalah. Apalagi? Pendeta kami di sini 1 seloki saja Bapak. Tapi ulang-ulang. Saudara lihat, usaha melangkah melewati batas dari masalah. Tuhan datang tanya, Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? So tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Lalu sudah tahu kenapa dia tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu Adam cari masalah, itu dia cari masalah besar itu.
kamu di mana? Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu, tapi ini sebuah pertanggungjawaban. Sekaligus dia mau tanya, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Adam, kamu di mana? Kami di sini. Kamu apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kami telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kamu dua makan? Mereka baku tolak, baku helat Tuhan di sini. Waktu Tuhan panggil, Tuhan kasih mereka pakaian. Pakaian Tuhan yang buat. Saya mau tanya saudara, kalau pakaian Tuhan yang buat bagus ke tidak? Lunas ke tidak? Oh bagus. Yang ini masih ada yang utang. Itu karena manusia yang buat. Pakaian Tuhan yang buat, Tuhan kasih pakai. Makanan Tuhan kasih. Dapat semua itu, terus Tuhan bilang apa? Keluarlah dari taman Firdaus. Diperhatikan makan minum pakaian, Tuhan bilang keluar dari Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tapi apa? Tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Itulah kematian. Itu berarti inti kehidupan bukan pada pakaian. Inti kehidupan bukan pada makanan. Makanya kepada penjahat yang dia bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, mantap-mantap, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil saja, lupa Tuhan. Dulu masih susah gereja, keliling 62 gereja di Kota Bontang berdoa minta dapat kerja. Mulai dapat kerja, mulai tolak pelayanan, tidak mau ikut serta. Di Bontang sini ada. Itu manusia begitu ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Tunjuk saja, tunjuk dia, tidak apa-apa. Supaya dia belajar ingat Tuhan. Tuhan baru kasih sedikit. Saya mau bilang pada saudara dengar. Dan saya belum masuk kehidupan, ini pengantar kita pahami ini dulu. Saudara tahu, kalau begitu, Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa anaknya miskin? Kenapa anak-anaknya miskin? Oh tahu juga. Harus begitu. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa anak-anaknya bodoh? Saya tidak omong itu saudara. Nah sekarang saudara lihat. Kalau begitu saudara datang cari Tuhan, jangan sekedar hanya untuk sembuh dari penyakit. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat, tapi itu bukan tujuan utamanya. Ingat ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang. Dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau saudara cari Tuhan hanya untuk sembuh, saudara salah kenal Tuhan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun dia bisa buat itu. Tapi bukan itu tujuannya. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kan kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumah, mereka tinggal di penjara. Tapi kaya-kaya semua itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu gereja saja pakai tanya di penjual. Boleh bayar 6 kali? Lalu Tuhan datang ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Supaya kita beroleh hidup itu. Kalimat Tuhan Yesus tidak penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nikmati dulu keselamatan itu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di. Umur panjang di. Jabatan di. Istri di. Ini sibuk cari barang-barang yang ditambahkan. Lupa cari yang sesungguhnya. Oke, baik. Jemaat. Jemaat di sini 4 orang. Jemaat. Saya tanya anak-anak sekolah minggu. Saya tanya orang begini. Anak sekolah minggu. Apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang jawabannya. Tapi 3 jawaban ini menarik. 1, dorang bilang begini. Pendeta, orang hidup itu bisa ke gereja. Tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang sudah mati pas hari minggu dia bilang, tolong bawa saya. Tidak. Yang mati tidak ke gereja. Tapi kemudian saya bilang, anak sekolah minggu, kamu omong yang betul. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu dorang so mati?
Karena yang bisa pergi ke gereja hidup atau mati. Dalam tradisi gereja kami, gereja Masih Injil di Timur, kalau mau pemakaman orang mati, gemit. Waktu peti sudah di dalam kubur itu, pendeta-pendeta akan mengucapkan kalimat ini. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, walaupun mati dia pasti. Tetapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Di Bontang ini hidup semua. Ini orang hidup semua. Berarti hari Minggu gereja penuh sesak semua. Amin. Saya mau tanya, kenapa malam hari ini ibadah mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Kita belum bicara dipakai sebagai alat. Ini baru hidup yang pemalas gereja ini. Ada orang yang seumur hidup itu 1 tahun mungkin dia gereja mungkin 2 kali. 1 Natal, 1 Paskah. Jadi dia punya nama jemaat Napas. Natal dan di Bontang sini ada. Siapa punya suami? Coba angkat tangan, jujur saja. Jujur saja. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau napas 1-1, Romo tolong berdoa. Kalau napas tinggal, memang repot. Ada orang yang seumur hidup itu mungkin ikut gereja hanya mungkin 4, 5, 6 kali saja. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Hei, repot betul kita pun cara bergereja. Anak sekolah minggu saja tahu. Orang hidup bisa pergi ke, orang mati bisa pergi. Itu anak sekolah minggu saja tahu. Repot ini. Saya pernah bilang kepada orang-orang, laki-laki ini waktu masih pacaran rajin sekali jemput dia punya pacar pergi ke gereja, rajin. Sudah menikah dia tidak pergi lagi. Ibu pergi sendiri. Jadi pendeta tanya, Bapak, kenapa kasih tinggal ibu sendiri datang ke gereja? Kenapa Bapak tidak ikut? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami 2 telah menjadi 1. Jadi ibu kalau sudah pergi itu sama juga dengan saya juga sudah. Memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan Bapak sudah makan? Jemaat, saya suka bilang begini, masuk surga itu seperti pergi di WC. Tahu WC? Pernah pergi? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Atau siapa di Bontang yang ketika dia mau ke belakang pendeta tanya, bagaimana? Belakang, titip. Tidak, masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri. Ini ibu-ibu ini juga satu, ini ibu-ibu dorang ini. Cantik-cantik begini datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, suami mana? Terus pendeta tahu saya, ini. Sudah tahu begini kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil resiko? Itu tentang hidup pertama itu. Anak sekolah minggu tahu, kalau orang hidup bisa kemana? Orang mati bisa pergi? Kedua, dia bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan, betul? Memang betul. Tidak ada orang mati yang 3 hari kita belum kubur terus dia bilang, tolong bubur. Tidak ada orang mati bisa makan. Tapi saya mau bilang pada saudara, jemaat, ada banyak orang termasuk ini para perantau atau orang-orang yang ada di Bontang ini. Orang tua susah di kampung, orang tidak pernah kirim beras. Tidak pernah. Tidak pernah kirim gula, tidak pernah kirim apa-apa. Orang tua mati baru dia bawa babi besar. Itu juga utang. Di sini ada yang begitu. Bawa kerbau besar ada. Lunas. Orang mati tidak bisa makan. Perhatikan yang masih hidup, bukan yang sudah. Ini kita belum bicara alat ini. Masih bicara hidup ini. Orang tua punya rumah sudah miring-miring begini, miring-miring. Tidak ada satu anak pun yang kerja bantu orang tua. Orang tua mati dia punya kuburan pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel apa itu yang macam begitu? Di Bontang sini ada. Itu keluarga ada di sini. Ada. Dia pakai baju warna apa? Omong saja tidak apa-apa. Belajar untuk kalau hidup pakai hidup itu yang benar. Iya. Jemaat. Orang tua masih hidup beli kasih dia jas.
Beli kasih dia sepatu biar dia pakai alas kaki kemana-mana. Saya lihat ini orang NTT ada banyak begini, kirim sepatu. Ini orang tua hidup jalan kaki kosong sampai dia punya jari kaki terbuka besar begini. Waktu mati orang beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di kaki yang begini? Tidak ada. Akhirnya tidak kasih pakai dong, kasih sandar sebegini. Baru ada harga di sini lagi. Anak kualat itu. Yang masih hidup. Bukan yang waktu sepatu masih begini dia tidak beli. Sepatu posisi begini baru dia beli. Memangnya dia mau jalan begini ke atas. Itu anak sekolah minggu saja tahu. Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta. Orang hidup itu bisa bicara, bisa omong-omong. Tapi orang mati tidak bisa bicara, betul? Betul? Memang betul. Orang mati itu kalau bisa bicara, pasti waktu dia mati kita mau kasih pakai jas, kan kita buka dia pakaian toh. Waktu buka sampai sini, woi! Tapi kan dia tidak bisa kan? Maka dia pasrah saja. Tapi banyak orang pernah datang ke saya bilang begini, pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Dan saya tanya siapa punya nenek? Kita punya nenek bapak. Nenek datang, nenek tinggal di mana? Waktu itu nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sudah mati. Yang betul orang mati bisa omong atau tidak? Bisa atau tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa punya nenek? Baru saya tanya, nenek ada datang buat apa? Nenek datang kasih tahu nomor judi, Pak. Nenek tukang judi begini. Di sini ada yang biasa main judi? Ada juga? Tidak ada, hanya taruhan. Repot kita punya hidup kalau begini. Ini baru soal hidup. Kita bicara yang ada bernapas, ada bernapas. Saya kasih kubur satu orang mati. Pas mau tutup peti, ada anak yang bilang, pendeta bisa sabar sedikit. Kenapa? Sabar karena sudah dekat-dekat sini. Iya, kenapa? Ada orang dari rumah sudah dari datang. Iya, dia buat apa? Ada bawa beliau punya kacamata. Hai, di surga tidak perlu pakai kacamata. Itu hanya di dunia saja. Jemaat. Kita punya kebiasaan satu ini tidak baik. Tidak baik. Orang tua mati, orang beli Alkitab baru, satu taruh di dalam. Yang hidup saja dia tidak baca. Baru mati kita suruh dia baca. Hidup saja dia buta huruf. Bikin apa-apa itu seperti orang hidup. Amin kok. Saudara tidak amin juga, ini amin. Saya itu serius saudara. Supaya kita pahami hidup. Itu dulu. Hidup kita kasih tinggal sedikit karena kita mau bicara tentang kebenaran. Hidup yang benar. Kita lihat dulu kebenaran. Begitu bicara alat. Kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama! Benar bisa berarti betul. Betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda kan? Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Ini kebenaran. Saya kira kebetulan tidak. Ini memang kebenaran Mantap. Oke. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Semua tentang Tuhan kebenaran. Sekarang saya tanya lain. Kalau kita kulit hitam kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam ini termasuk kebenaran atau kebetulan? Sepertinya saudara tidak terlalu yakin ini. Saya tanya ulang, kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Kenapa pendeta omong ini duluan? Saudara tahu, kalau saudara nonton semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja di berhala baru. Jadi setiap kali yang kulit putih berdiri di depan begini, itu yang kulit hitam macam gelisah bagaimana dia. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai okerju tidak bisa. Saudara pakai pemutih hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Saudara tambah masalah nanti. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau percaya bahwa itu sebuah kebenaran, terima dulu kita punya diri. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, jemaat. Sumati ini jemaat semua ini. Jemaat. Saya bilang begini,
di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Bisa begitu pendeta? Bisa. Rambut lurus itu mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, sayang, tidak. Masuk sayang. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang. Lebih. Jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Jangan gelisah. Tuhan tidak pernah salah. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg. Jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dorang hanya telan ludah malam. Asam lambung naik baru dia bilang, dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Ini supaya hidup tak salah ini. Jemaat. Coba lihat kalau ada ibu-ibu gemuk, 2 orang duduk di sini, terus yang gemuk 1 lewat di sana. Dengar orang 2 punya percakapan. Pas lihat begini, orang baku korek bilang begini. Saya dengan dia siapa lebih kurus? Di sini ada. Itu ibu dong ada di sini. Tunjuk. Hai, repotlah. Jadi saudara, saya mau tanya kita jemaat. Kalau kita punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Saya tidak berani omong lah biar saudara. Oke, baik. Apa pesan pertama dari kebenaran? Kita akan masuk di inti tentang kebenaran. Saya mau bilang, kalau hari ini masih ada orang-orang Toraja, orang Manado, orang Jawa merasa lebih baik dari orang Timur, Anda bermasalah dengan hidupmu. Karena kita tidak pernah meminta. Tuhan waktu cita saya, dia tidak pernah bilang, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Kita tidak tanya, langsung jadi. Atau ada kita yang pernah meminta begitu? Jadi tidak usah ada penilaian di situ. Kan kita semua tidak pernah meminta, tidak pernah. Saya ingat saudara-saudara, saya kan tinggal di kampung. Tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal ini kan saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya. Dulu kan kita titip salam, kita bilang, non, salam engkau pun teman Don't pikas tau, nona, ada salam dari Yandi itu. Dia punya pertanyaan menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Dong kasih tahu, Yandi itu orang Timur dari Soe. Terus dia bilang, tapi dia calon pendeta itu orang baik itu. Terus dia bilang begini, perbaiki keturunan. Hah? Wah, dia kira saya keturunan ular beludak mungkin kan? Woi, sakit hati betul. Saya diam-diam. Jemaat. Saya berdoa, saya sekolah baik-baik, jadi pendeta. Di mana-mana dia lihat bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Hampir saya abaikan. Tapi penasaran juga dia. Jemaat. Mari kita lihat poin tentang kebenaran. Banyak orang Kristen merasa dia tinggal dalam kebenaran, merasa. Tapi apakah memang dia tinggal dalam kebenaran? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Bahasa Toraja? Bahasa Manado? Bahasa Rote? Ada 3 hal. Kalau orang merasa bahwa dia tinggal dalam kebenaran, ukurannya ada 3. 1, kebenaran itu punya dimensi legal. Sama-sama 1, 2, 3. Legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Penindasan terhadap kekristenan sudah mulai secara masif dan sistematif dari awal. Orang-orang Kristen mau coba ikut aturan saja dicari dia punya kesalahan, apalagi kalau langgar aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan Allah. Saya pakai contoh saja. Jemaat, tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Punya sendiri? Sudah lunas? Kalau saudara pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kata spion ada, operasi lalu lintas di situ, saudara masuk. Sampai di situ polisi tidak tahan, saudara putar kembali. Polisi tanya, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Karena saya ikut aturan. Persoalan kita kan suka langgar-langgar aturan.
Di sini ada yang biasa langgar aturan. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Jadi kalau orang tinggal dalam kebenaran, pertama, kebenaran punya dimensi apa? Legal. Kedua, kebenaran itu punya dimensi moral. Dimensi apa? Moralitas. Moralitas itu secara sederhana disampaikan, moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran, apalagi? Itu kan bicara tentang integritas. Kebenaran itu bermoral. Kebenaran tidak berdiri sendiri di luar moral. Kami diskusi, saudara, tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa buat itu. Jangan omong lain. Jangan omong lain. Karena ada orang bukan sekedar omong lain buat lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Di Bontang ada orang kelainan. Oh, kira-kira begitu. Moralnya ada di situ. Kenapa? Jemaat, ingat, tidak semua tindakan yang benar dibangun di atas moralitas yang benar. Ingat, tidak semua senyum tulus. Amin. Saya datang, saya bilang, Shalom. Saudara bilang, Shalom. Saya lewat, baru saya bilang, padahal kita, amin kok. Ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Dalam gereja sekalipun ini. Kami laki-laki, bapak-bapak, suami-suami kalau duduk sama-sama begini. Ada perempuan cantik satu masuk. Serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Itu perempuan cantik masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Laki-laki lihat perempuan. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona ini kalau duduk sama-sama ada laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja. Tidak histeris, ada yang reaktif ringan sekali. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Itu saudara coba lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku begini. Di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang, di sini ada. Itu ibu dong ada di sini. Kadang-kadang tiga. 1, 2. Karena itu bicara kebenaran itu punya moral. Paulus bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Itu paling penting itu. Jemaat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Karena yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai baju bagus-bagus lagi. Kerja di ruang yang tertata rapi, ber-AC lagi. Kita pergi bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus lampu muka begini. Kita baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi lihat suami bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ada bisa. Ada yang bisa begitu. Jadi jangan pencitraan. Kita ini kadang-kadang kekristenan terlalu banyak pencitraan. Hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Ada satu orang rumah terbakar, istri meninggal. Saya datang khotbah, ini pendeta ini datang bilang, berbahagialah engkau yang berduka cita karena engkau pasti akan dihibur. Dia bilang pendeta omong begitu karena pendeta belum merasa. Saya pikir, betul. Jemaat, jangan hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Kenapa? Daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa di antara kita yang karena lapar dia masuk satu warung tulis bilang nasi ayam, dia puji Tuhan saya sudah kenyang. Tidak bisa. Kebenaran itu punya dimensi moral. Karena yang kelihatan baik, orang tua yang di kampung yang tidak sekolah ajar kita tentang visi. Ini kan BKAG yang buat. Orang tua di kampung bilang begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Lebih baik saya ulang ini kalimat bikin status. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang
Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang... Ini bicara tentang visi bersama. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua bermimpi yang sama, itu kenyataan. Dunia ini mau membangun kenyataan, bukan membangun asumsi. Membangun mimpi, mau bangun visi-visi bersama. Jangan biarkan wali kota punya visi sendiri. Jangan biarkan para pemimpin gereja punya visi sendiri. Semua orang punya visi bersama. Baru bisa maju. Karena itu kalau mau mimpi, tidur. Jemaat. Tadi kebenaran punya dimensi apa pertama? Dua punya dimensi. Yang ketiga, kebenaran punya dimensi sosial. Apa? Sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan mau mati bagi kita? Kan dia solider dengan kita. Kita semua sudah berdosa. Tidak ada orang bisa paksa Tuhan untuk menebus kita. Tapi kalau dia datang bagi kita, karena solidaritasnya yang kuat bagi kita. Sekarang saya mau tanya kita, jemaat. Di Bontang ada swalayan? Pernah belanja di swalayan? Pernah tawar di swalayan? Tidak toh? 99.900 dia kasih 100.000. Orang kasih kembali permen satu, dia bilang, kamu dapat saja, jangan ukur saya. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi coba pagi-pagi ada nenek-nenek bawa sayur. Ini nenek susah sekali. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati itu. Itu tawar atau tidak? Tawar atau tidak? Oh, tahu juga. Itu dia punya penawaran mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat pendek. Bisa 9.000. Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja. Bawa gratis saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia dalam saku. Rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Durhaka itu. Jemaat. Mulai besok tawar sayur itu kebalikan dari itu. Mulai besok itu nenek-nenek jual tanya, nenek sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, boleh 3.000? Kalau sampai tawar sayur 3.000 jadi 3.000 hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi kemungkinan kedua mungkin makan puji. Atau mungkin yang ketiga gila. Jadi saudara tinggal pilih, saudara mau di 1, 2 atau hafal. Kebenaran punya dimensi apa? 2 kebenaran punya dimensi. 3 kebenaran punya dimensi. Kalau itu ukuran ada padamu, saudara bilang boleh kita tinggal dalam kebenaran. Kalau itu belum ada, minta maaf. Itu baru bicara itu. Sekarang terakhir kita masuk di alat. Sama-sama 1, 2, 3. Alat itu sarana. Alat itu bukan tujuan. Sarana memang dibutuhkan tapi dia bukan tujuan. Yang alat tidak boleh merampas tujuan. Sebertalenta apapun saudara tidak boleh merampas kemuliaan Allah. Karena kita hanya alat. Seperti apapun kekuasaan saudara jangan merampas kemuliaan Allah. Karena kita hanya alat. Sama-sama 1, 2, 3. Kita hanya alat. Ini alat mesti pakai dengan baik. Anak sekolah minggu ajar kita satu lagu yang legend betul-betul. Kita menyanyi. Boleh sambil tepuk tangan. Sabar! Belum! Lagu belum tahu sudah tepuk tangan bagaimana. Ini lagu legend sekali. Saya kira kita pasti tahu lagu ini. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena apa? Kalau tahu ini lagu, pulang menyanyi dari ujung kaki sampai ujung kepala baru bilang, Tuhan ada lihat. Memang majelis tidak lihat, tetangga tidak lihat, tapi amin. Kadang-kadang dosa itu dinarasikan seolah-olah yang penting jangan dapat lihat. Karena kita berusaha menutup dari yang manusia tahu. Tapi Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Pindah ke mulut, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan. Hati. Karena apa? Karena itu. Oke, jemaat. Untuk alat kali ini kita lebih praktis saja. Saya mau kasih tahu. Pertama, mulut orang Kristen itu jangan suka tipu lah. Di sini ada tukang tipu. Ada di sini.
Dia paham apa coba yang itu, paham apa yang tukang tipu itu? Ini mulut ini pakai, jangan suka tipu lah. Jemaat, tipu boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Ulang-ulang, tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, terus dia bilang, saya sakit. Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, mama, bilang bapak ada sakit. Ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak, ada baik-baik di rumah itu. Kita ketemu dia, terus kita bilang, bapak, ibu bilang bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu ibu. Jemaat, tipu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau tipu untuk kebaikan boleh? Tidak boleh. Satu tipu melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, bapa dari penipu ialah... Daripada waktu kita tipu, kita punya bapak nama. Di sini ada yang dia punya bapak nama begitu. Hey. Jemaat, ada satu anak kecil umur 1,5 tahun, laki-laki baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi karena bapak rasa pejabat, bapak bilang, anak masa saya kencing. Dia ajar dia punya anak, adek. Kalau adek mau kencing, adek kasih tahu bilang, adek mau menyanyi. Itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia datang dia bilang, papa, yo, adek mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar, kasih kencing ini anak, selesai. Satu saat dia punya papa mama berangkat ke Jakarta, titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om. Om, yo, adek mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu, dia om bilang, jangan, ini sudah malam nak, jangan. Ini anak bilang, Om, kenapa? Adek mau menyanyi. Dia bilang, tidur nanti orang di sebelah mana, tidur sudah. Ini anak rasa sudah tidak bisa, dia bilang, Om, kenapa? Adek sudah tidak bisa. Adek harus menyanyi sudah. Dia punya om sudah kasihan, dia bilang, sudah nak, kalau begitu adek menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya mau tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om punya telinga tuh. Jadi ini mulut ini pakai sebagai alat kebenaran tuh, jangan suka tipu. Pendeta Yandi. Kami di Bontang ini kami tidak tahu tipu pendeta. Kami hanya suka pakai kata sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi kalau tapi itu dia tidak pergi. Jadi sebentar kalau pulang dari sini ketemu orang yang harusnya dia datang tapi dia tidak datang, terus dia bilang, kenapa tidak ikut? Terus dia bilang, sudah. Saya sudah tahu engkau punya maksud, tidak usah mulai, tidak usah. Kita yang terlalu banyak tipu sampai aduh kadang-kadang. Mulut ini jangan suka pakai tipu. Amin kok. Kedua, mulut orang itu yang mau kerjakan kebenaran, jangan suka maki-maki. Di sini ada yang biasa maki? Ada kok tidak? Tidak ada. Sedikit lagi dunia kiamat di ini Bontang ini. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang diam-diam di situ kita omong dia supaya kenapa? Kalau ada anak-anak kecil umur 1,5 tahun yang tadi dia maki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Kan dia tidak mengerti toh? Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai pakaian sama sekali, papa mama punya tamu ada, dia bisa keluar jalan begini. Kan dia tidak mengerti kan? Tapi coba dia punya bapak coba. Dia punya bapak mandi habis, ibu-ibu ada latihan paduan suara, terus dia punya bapak keluar. Hai bestia, cari masalah itu. Jangan suka maki-maki lah. Ini mulut ini. Kita ini mulut. Jemaat. Di sini ada yang biasa gosip. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Dong ada duduk di sini. Yang di tengah atau yang di kiri kanan? Orang yang biasa gosip itu, dia datang itu, orang ada serius. Dia datang dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau omong, padahal di sini juga ada yang begitu mama. Siapa punya istri itu yang terlalu sekali kita hidup. Jadi saudara untuk pakai
Teks tadi saudara, coba saudara baca. Alat ini dipakai sebagai senjata, melawan, untuk melawan. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang tidak berkenan kan kita bisa hitung, tipu, segala macam. Ini mulut ini jangan suka membuli. Kita ini suka bully orang. Terlalu akrab kadang-kadang bully. Ada teman tagal kulit hitam sedikit, dia datang, dia bilang, "Shalom." Terus kita bilang, suara ada tapi orang di mana? Terlalu akrab ini sampai jadi sembarang gitu. Di sini ada yang begitu. Yang tuh kolok-kolok orang di sini ada. Ada di mana dia itu? Kreativitas itu mesti dipakai untuk hal yang benar. Saya baca ada di Mikrolet satu di Kupang, dia punya tulisan di samping pintu sopir itu. Tulisannya menarik. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi saya bayangkan, mungkin supaya orang omong, nah kita tidak usah. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia lanjut di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, engkau tidak dengar, engkau jalan terus. Saya bilang manusia macam begini, ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sembarang kalau bicara itu. Kadang-kadang saudara, penghargaan kita pada kemanusiaan itu bermasalah. Wali Kota Bontang yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak, tapi dia punya. Bapak Ibu pendeta yang kami kasih. Bapak Ibu guru yang kami muliakan. Tapi kalau pagi-pagi ada penjual tomat lewat, kita panggil bilang apa? Tomat. Penjual ayam kita bilang. Penjual sapi kita bilang. Dorang ada nama kok tidak? Kenapa panggil sapi? Kita punya mulut ini seringkali aduh repot. Orang-orang tua ini kita tanya, "Bapak, anak berapa?" Anak 4 orang pendeta. Terus sudah kerja di mana? Puji Tuhan pendeta, anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sempat jadi manusia, yang jadi manusia berapa? Yang satu. Jemaat. Kalau dia jadi wali kota manusia atau bukan? Kalau jadi anggota dewan, jadi polisi, jadi pendeta, jadi guru. Tapi kalau kamu tamat SMA tidak ada kerja, kamu pun bapak bilang kamu bukan manusia. Karena penghargaan kepada kemanusiaan dilihat dari jabatan. Kapan kita mau pakai ini alat yang benar? Oke, terakhir waktu. Baik, jemaat. Beredar di grup WA bilang begini, ingat, pada akhirnya semua akan menjadi nol. Pada akhirnya semua nol. Umur sudah 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Waktu baru umur 20-30 tahun itu kita rasa kinclong kan ini begini. Sudah 50, meleleh ini dia turun begini. Mau perawatan bagaimana? Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang orang ada pangku kaki melukis itu. Wih, gagah sekali, gagah. Kulit bagus lagi, kontras lagi. Wih, tinta bagus, jadi kita lihat senang. Itu SMA, umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, baru 43 tahun dia sakit. Saya lihat dia yang sedih. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia. Dia sudah menurun. Ibu-ibu, kalau ada orang tanya bilang, "Ibu, umur berapa?" Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah yang 15 di mana? Jangan percaya. Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak nona, orang tanya, "Yang itu siapa itu sayang? Itu siapa itu? Itu siapa?" "Itu saya punya anak perempuan yang pertama." Dia sengaja kaget. Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak punya muka terlalu tua. Jadi dengan dia punya mama itu macam tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin 6 tahun sudah nikah. Akhirnya jaraknya jambang. Pada akhirnya semua akan jadi nol. Pada akhirnya. Kedua, umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri kerja di perusahaan pensiun di umur-umur 60 tahun toh. Waktu kita masih aktif itu kita datang orang bisa bilang, "Siap, laksanakan hormat lanjutkan." Aktif. Sudah pensiun mau terima taspen, anak kecil yang baru honor 3 bulan dia bilang, "Pak Tua, ada aman?" Wih, rasa kita tidak aman.
Pada akhirnya nol. Di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2 dengan begini. Tidak jadi. Tidak jadi, kecil saja. Di usia 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, usia 80 tahun. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin lagi beli daging 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah. Karena gigi tidak ada jadi semacam mall saja. Mall-mall begini, dia perasa suami. Paling-paling hanya begitu. Mau kejar apa? Iya. Kumpul cucu lari-lari begini, terus cucu bilang, "Opa, mau makan apa biar adek ambil ya?" Paling-paling opa hanya bilang, "Jangan. Opa makan bubur." Paling-paling hanya begitu. Jemaat. Kesuksesan itu ada 2. Ada berapa? 2 kalau pakai bahasa Indonesia bilang. Pakai bahasa Inggris bilang. Pakai bahasa Toraja bilang. Pakai bahasa Manado bilang. Pintar orang sekarang. 1, kesuksesan yang tampak, yang kelihatan. Kesuksesan yang tampak, yang kelihatan itu dulu miskin sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah sudah tinggi besar. Dulu tidak ada pengikut, sekarang pengikut banyak. Dulu jalan kaki, sekarang naik mobil, Grab. Ya kita anggap sukses lah. Tapi sukses yang seperti itu bisa direkayasa. Sangat gampang direkayasa. Ada kesuksesan kedua, yaitu kesuksesan batinia, kesuksesan spiritual. Kenapa kesuksesan spiritual penting? Karena di sini ada kejujuran. Di sini ada pengakuan dosa. Di sini adalah benteng paling terakhir orang berjumpa dengan godaan demi godaan. Mari kita jujur. Waktu, tenaga, uang, kesempatan, talenta, lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang mana? Yang tampak, yang kelihatan. Seolah-olah kesuksesan yang tampak itu teriakannya sangat besar dan gampang untuk kita mengabaikan yang spiritual. Padahal yang akan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini adalah kesuksesan spiritual. Tadi siang dengan para pendeta, para pemimpin, dan teman-teman di BKAG, saya bilang begini. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Saya kasih contoh, kalau ada sampah, orang yang spiritualitas bagus, ada sampah dia ambil saja. Tapi kalau yang pencitraan, pas dia mau ambil sampah dia bilang, "Pas saya ambil foto." Itu pencitraan. Itu pencitraan. Spiritualitas itu gerakan dari dalam keluar. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan teologi dan etika. Itulah spiritualitas yang menyertai perjalanan kita. Supaya hidup jangan hanya untuk hidup hari ini. Tadi kan di awal saya bilang, untuk apa badan bagus-bagus, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga, mana yang baik? Dua-dua tidak baik, tadi saya bilang. Yang baik itu kalau kita lakukan semua dengan